Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa, penonton, para musyahidin al-kiram yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang macam-macam ilmu mustalahul hadis atau pembagian ulumul hadis atau usulul hadis. Terkadang mustalahul hadis dan ulumul hadis, begitu juga dengan usulul hadis, tiga penyebutan nama ini itu memiliki makna yang berbeda, tapi di sisi lain pembahasannya banyak yang sama seperti itu ya, sehingga tergantung kepada penulis maunya di dalamnya itu seperti apa, daftar isinya seperti itu ya. Tetapi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang pembagian ilmu hadis itu sendiri. Kebetulan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam ulumul hadis, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Itu terbagi menjadi dua itu ya. Itu nanti akan kita jelaskan secara detail, secara simpel. Manfaatnya apa, objeknya apa, tujuannya apa, itu kita akan bahas secara simpel, secara detail maksud saya. Oke, yang pertama adalah ilmu hadis riwayah. Pengertiannya adalah ilmu hadis riwayah yaitu suatu ilmu untuk mengetahui sabda-sabda Nabi, perkataan-perkataan Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi, takrir atau ketetapan Nabi, dan sifat-sifat beliau. Itu adalah ilmu hadis riwayah. Jadi riwayah itu penekanannya kepada sabda atau perkataan, perbuatan, dan ketetapan serta sifat. Jadi 4 itu ya. Penekanan ilmu hadis riwayah. Gitu. Maksudnya adalah ilmu yang membahas tentang tata cara bersambungnya periwayatan hadis sehingga sampai kepada Rasul. Ini sanadnya bersambung, biasa orang menggunakan istilah demikian. Ya, dilihat dari segi keadaan para perawinya, apakah mereka adil, dhobit, ataukah tidak, dan dari segi cara bersambungnya maupun terputusnya sanad dan lain sebagainya. Hal ini disebut juga dengan ilmu usulul hadis atau ilmu mustalahul hadis, pembahasannya itu ya. Jadi kalau mau mencari apakah hadis itu bersambung kepada Rasul, kemudian mengecek para perawinya itu apakah mereka adil ataukah tidak, dhobit atau tidak, itu maka kita harus belajar tentang ilmu hadis riwayah ya. Ilmu hadis dari riwayah ini dirintis oleh Al-Qadhi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Romahurmuzi. Bukan mantan Menteri Agama Romahurmuzi itu ya, tetapi kebetulan namanya sama. Itu adalah Romahurmuzi ini adalah perintis pertama kali atau orang yang pertama kali menulis tentang ilmu hadis riwayah dengan bukunya yang berjudul Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wal Wa'i gitu ya. Ini judul buku yang beliau tulis untuk menulis tentang hadis riwayah. Menurut Ibnu Al-Kafani mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu hadis riwayah ialah ilmu pengetahuan yang mencakup perkataan, perbuatan Nabi, baik periwayatannya, pemeliharaannya, maupun penulisan atau pembukuan lafaz-lafaznya. Ini makna lain atau definisi lain, pengertian lain tentang ilmu hadis riwayah ya. Jadi pemeliharaan, kalau tadi kan cuman berbicara tentang
perbuatan, perkataan, ketetapan dan sifatnya. Tapi menurut Al-Kafani ini justru adalah pemeliharaannya atau penulisan pembukuan lafadznya itu juga bagian daripada ilmu hadis riwayah. Objek kajiannya itu apa? Ilmu hadis riwayah. Objek kajian ilmu hadis riwayah ialah bagaimana cara menerima hadis, menyampaikan hadis kepada orang lain, dan tahammulnya, memindahkan atau mendewankan, menuliskan hadis itu bagaimana. Demikian menurut pendapat Suyuti. Dalam menyampaikan dan membukukan hadis hanya disebut apa adanya, baik yang berkaitan dengan matan maupun sanadnya. Matan itu adalah isi, sanad itu adalah sanad itu adalah bersambungnya hadis itu kepada Rasulullah melalui perawi-perawi tadi, ya. Ilmu ini tidak membicarakan kejanggalan, jadi kalau dalam hadis tidak membahas tentang kejanggalannya atau kecacatan matan hadis, itu tidak dibahas. Hadisnya janggal atau tidak, cacat atau tidak, itu tidak dibahas di dalam ilmu hadis riwayah. Demikian pula ilmu ini tidak membahas tentang kualitas perawi, apakah dia siqah, apakah dia adil, ataukah dia kadzab, suka dusta, bohong. Nah, itu tidak membahas tentang itu di dalam ilmu hadis riwayah, ya. Baik itu tentang keadilannya, keterbitannya atau kefasikannya, itu tidak dibahas di dalam ilmu hadis riwayah, ya. Ini hanya lebih kepada bagaimana cara menerima hadis, menyampaikan hadis kepada orang lain dan memindahkan dari satu ke yang lainnya, ya. Objek kajian ilmu hadis riwayah dapat disimpulkan sebagai berikut. Kesimpulannya tentang kajian ilmu hadis riwayah itu hanya ada dua saja. Pertama, cara periwayatan dari satu rawi ke rawi yang lain. Jadi pindah itu, ya. Misalnya dari Rasulullah pindah kepada Abu Hurairah, dari Abu Hurairah sebagai seorang sahabat turun ke tabi'in, muridnya, kemudian tabi'ut tabi'in, itu terus seperti itu. Kemudian cara pemeliharaan hadis, yaitu dalam bentuk penghafalan, penulisan, dan pembukuan. Ini adalah objeknya. Jadi yang pertama adalah perpindahan dari rawi ke rawi. Yang kedua adalah pemeliharaan hadis dalam bentuk hafalan, tulisan, atau pembukuannya. Itu adalah objek kajian ilmu hadis. Kemudian tujuan dan manfaatnya itu apa? Ini menurut Abdul Majid Khan, ya, tujuan dan faedah mempelajari ilmu hadis riwayah ini ialah untuk memelihara hadis secara berhati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatan. Jadi yang dijaga itu adalah takut ada kesalahan, kekurangan dalam atau saat periwayatan. Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaatnya adalah memelihara kemurnian syariah Islam, karena sunnah ataupun hadis adalah sumber hukum Islam nomor 2. Jadi kenapa Islam itu sampai sekarang diyakini bahwasannya ajarannya masih murni? Ya karena memang sanadnya itu sambung kepada Rasulullah, seperti itu. Rasulullah punya murid, muridnya punya murid, punya murid, punya murid, punya murid. Nah, kemudian sampailah misalnya ke Imam Bukhari, Imam Ahmad, yang kemudian oleh para imam ini dibukukan, sehingga kebenarannya, keautentikannya ajaran tersebut itu masih terjaga sampai sekarang. Lebih-lebih hadis atau sunnah ini adalah sumber hukum Islam nomor 2 di dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah menyebarluaskan sunnah kepada seluruh umat Islam, sehingga sunnah dapat diterima oleh seluruh umat manusia, ya, umat manusia. Kemudian selanjutnya adalah menekuni dan meneladani akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena
tingkah laku dan akhlak beliau terperinci dimuat di dalam hadis. Perilakunya beliau, ucapan beliau itu semuanya terekam dan secara terperinci itu dipraktikkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau misalnya tadi dikatakan bahwasannya sifatnya Rasul itu adalah bagian daripada hadis, maka selama hidup Rasulullah, baik itu sebelum diutus atau sesudah diutus, maka itu juga menjadi acuan umatnya untuk diikuti seperti itu ya. Apabila memang itu boleh diikuti oleh umatnya, sebab nanti ada perilaku atau pekerjaan Rasul yang tidak boleh diikuti oleh umatnya, yang kemudian dikenal dengan istilah khususiyah bagi Nabi. Contoh kecilnya misalnya istri Rasulullah itu lebih dari 4, bahkan ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Nah itu kan sudah lebih, nah, ini tidak boleh diikuti oleh umatnya. Nah, ini adalah yang disebut dengan khususiyah tadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan hukum-hukum Islam serta memelihara etika-etikanya. Karena seseorang tidak mampu memelihara hadis sebagai sumber syariat Islam tanpa mempelajari ilmu hadis. Jadi ketika kita sudah mempelajari ilmu hadis tadi, terutama ilmu hadis riwayah, maka tentu kita sebenarnya sedang ingin memelihara hadis. Ketika hadis terpelihara dengan baik, maka tentu sumber rujukan kita, saya katakan tadi hadis adalah sumber rujukan nomor 2, itu tetap terjaga dan murni adanya seperti itu ya. Oleh sebab itu maka ya tentu kita sebagai sarjana muslim, sarjana Islam, sebagai pengikut setia Rasul, maka tentu kita wajib mempelajari ilmu hadis riwayah. Yang terakhir adalah manfaat dan tujuannya adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang berasal dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat dan tabiin, atau nanti bahkan yang kalau hadis qudsi yang datang dari Allah ya. Makanya hadis nanti dari segi sumbernya itu terbagi menjadi 4. Pertama hadis qudsi, lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah. Kedua hadis marfu atau hadis nabawi, lafadz dan maknanya dari Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah hadis mauquf, lafadznya dari para sahabat ya. Kemudian yang keempat adalah hadis maktu yang lafadznya dari tabi'in. Nah, pembahasan ilmu riwayah itu adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang benar-benar berasal dari Rasulullah, dari sahabatnya dan dari tabi'in. Itu tentang ilmu hadis riwayah. Kemudian yang kedua adalah hadis diroyah. Apa yang disebut dengan hadis diroyah? Hadis diroyah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal atau keadaan sanad dan matan. Ya, ini penekanannya kepada sanad dan matan itu kalau hadis diroyah ya. Atau ilmu yang mengkaji tentang makna ya, dan maksud yang dapat dipahami dan lafaz suatu hadis dengan bersandarkan kepada kaidah-kaidah bahasa Arab, ketetapan-ketetapan syariat serta kesesuaiannya dengan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Jadi pengkajiannya tentang makna, maksud yang dipahami dari lafadznya. Ini makna lain daripada hadis, ilmu hadis diroyah. Perintis ilmu ini pertama kali adalah ulama yang dianggap sebagai peletak ilmu ini adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri atau Az-Zuhri terkenalnya ya, yang wafat pada tahun 125 Hijriah. Kebetulan bertepatan dengan kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Hal ini juga atas permintaan khalifah tersebut karena dikhawatirkan lenyapnya sunnah
disebabkan karena banyaknya para penghafal hadis yang wafat. Banyaknya para sahabat yang konsen menghafal hadis itu wafat. Sehingga kekhawatiran dari Umar bin Abdul Aziz akhirnya membuat beliau menunjuk Az-Zuhri ini untuk membukukan atau menulis tentang ilmu hadis dirayah. Kemudian keutamaan ilmu hadis merupakan salah satu ilmu yang paling tinggi derajatnya, sebab dengannya dapat diketahui hadis yang makbul, hadis yang diterima, atau mardud yang ditolak. Jadi kalau sudah mempelajari ilmu hadis dirayah, nanti kita tahu mana hadis yang makbul yang diterima, mana hadis yang mardud yang harus ditolak. Sumber bahan kajiannya adalah ilmu hadis dirayah bersandar kepada seluruh bagian dan ilmu-ilmu bahasa Arab, berita dan kisah mengenai Nabi SAW, mengenai dua sumber pokok agama Islam, yaitu Alkitab atau Al-Quran dan Sunnah, fikih, biografi para perawi hadis, sejarah kaum muslimin, dan lain-lain. Ini adalah sumber bahan kajiannya. Jadi bersandar kepada seluruh bagian dan ilmu-ilmu bahasa Arab. Nah, ini juga kajian daripada ilmu hadis dirayah. Objek dan kajiannya, tujuannya atau sasarannya itu adalah menurut Abdul Majid Khan, objek kajian atau pokok bahasan ilmu hadis dirayah adalah sanad dan matan hadis, yang meliputi pembahasan tentang sanad sebagai berikut. Yang membahas sanad itu nanti pembahasannya adalah berikut ini. Segi persambungan sanad atau istilah lain ittisalus sanad, yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai kepada riwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Contohnya nih, ini rangkaian sanad yang dimaksud itu adalah hadis itu misalnya innamal a'malu binniyat dari Rasulullah, kemudian diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, kemudian turun ke muridnya, sampailah kepada riwayat terakhir, yaitu penulis buku itu yang kita kenal Imam Bukhari dengan Sahih Bukharinya, Imam Muslim dengan Sahih Muslimnya, Musnad Imam Ahmad dengan Imam Ahmadnya. Itu adalah perawi terakhir yang membukukan hadis tadi, ya. Tidak dibenarkan ini hadis tersebut membukukan hadis tersebut oleh karyanya. Tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang terputus, tersembunyi, tidak diketahui identitasnya atau samar. Jadi tidak mungkin nanti misalnya ternyata sanadnya itu tidak bersambung. Maka itu ketahuannya adalah ketika dia mengkaji ilmu hadis dirayah. Oh ternyata identitas perawinya samar, tidak jelas. Itu juga nanti akan diketahui ketika mempelajari tentang ilmu hadis dirayah. Kemudian selanjutnya, objek selanjutnya adalah segi kepercayaan sanad, adil sanadnya atau sikoh sanad, yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat hadis atau dhabit, kuat dan cermat hafalan atau dokumentasi hadisnya. Jadi kalau perawinya ternyata tidak kuat hafalan, maka derajat hadis itu nanti akan turun dari tadi sahih karena salah satu perawinya misalnya ini bukan tidak adil ya, cuman tidak kuat ingatannya, hafalannya tidak kuat. Kalau sudah hafalannya salah satu perawinya tidak kuat, maka turun hadis tadi dari sahih menjadi hasan, ya, hasan lidatihi ini nanti hadisnya. Kemudian selanjutnya adalah kajian selanjutnya adalah segi keselamatannya dari kejanggalan, syad. Apakah hadisnya itu syad atau tidak? Itu nanti pelajarannya atau kajiannya adalah ilmu hadis dirayah.
Oh, ternyata selanjutnya adalah keselamatan dari cacat. Apakah cacat perawinya, matannya cacat atau tidak? Ingat, hadis diroya itu hanya kepada perawi dan sanad. Jadi perawinya adil atau tidak, sanadnya cacat atau bersambung atau tidak. Itu pembahasan kita ya. Tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad, itu tinggi dan rendahnya nanti juga menjadi kajiannya. Kemudian manfaatnya dan tujuannya adalah dengan mempelajari ilmu hadis diroyah ini banyak sekali faedah yang diperoleh. Di antaranya adalah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dari masa ke masa sejak masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. Jadi dari masa Rasulullah itu turun temurun, sambung menyambung menjadi satu. Itu Indonesia ya. Sambung menyambung itu dari Rasulullah sampai turun ke muridnya sampai kepada mukhrij atau penulis tadi itu. Kemudian mukhrij itu ternyata punya murid. Kemudian dari muridnya terus bersambung. Sampai sekarang misalnya ada ulama yang pakar hadis misalnya, itu bisa mereka mendapatkan sanad dari gurunya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pertumbuhan dan perkembangan hadis dari masa Rasulullah sampai sekarang. Itu manfaat dan tujuannya. Jadi tahu gitu dari mana hadis ini sumbernya. Oh, dari sini gitu. Kemudian selanjutnya dapat mengetahui tokoh-tokoh dan usaha-usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan, memelihara dan meriwayatkan hadis. Jadi kita tahu tokohnya itu bagaimana usahanya, serius atau tidak, apakah dia benar-benar berusaha untuk mengumpulkan hadis, mengkaji hadis. Itu nanti akan kita ketahui ketika membahas tentang ilmu hadis diroyah. Selanjutnya adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dipergunakan oleh para ulama dalam mengklasifikasikan hadis. Ya. Jadi hadisnya itu bagaimana diklasifikasikan, metode atau kaidah-kaidah yang dipergunakan itu seperti apa? Itu bisa kita ketahui apabila kita telah mempelajari secara mendalam tentang ilmu hadis diroyah. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat dan tujuannya adalah dapat mengetahui istilah-istilah, nilai-nilai dan kriteria hadis sebagai pedoman dalam beristinbat. Ini bagi para ulama usul, ulama fikih ya. Dan yang terakhir manfaat dan tujuannya adalah untuk mengetahui apakah hadis sahih, hasan dan dhaif atau palsu, hadis mungkar. Nah, ini pokoknya semuanya itu nanti apakah itu mardud, makbul, apakah itu sahih, hasan, dhaif, maudhu, palsu dan yang lainnya. Itu kita bisa tahu hadis itu, status hadis tadi itu dari segi kualitasnya itu apabila kita telah mengkaji ilmu hadis diroyah. Oleh sebab itu kesimpulan saya adalah bahwasannya ilmu hadis riwayah itu lebih kepada perbuatan ketetapan dan perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ilmu hadis diroyah itu lebih kepada perawi dan sanadnya. Jadi cukup ini saja ya yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah atau tidak jelas mohon komennya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.